Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yafi Aulia Siregar dari Universitas Negeri Medan, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi akuntansi keuangan, yaitu tentang akuntansi pensiun, yang mana mata kuliah akuntansi keuangan ini diampu oleh Bapak Dr. Andus Jumiadiawe, MSI AKCA. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu program iuran pasti atau Defined Contribution Plan. Program ini hanya menetapkan kontribusi dari pemberi kerja, sedangkan besarnya tunjangan yang nantinya akan dibayarkan kepada karyawan tidak ada ketetapannya atau tidak pasti. Nah, maksudnya itu yaitu iurannya itu nanti pasti saat kita pensiun. Pensiun itu kan ada dua ya, yaitu yang pertama itu pesangon. Nah, kalau pesangon ini dia langsung diberi di awal, misalnya dia telah kerja lama selama beberapa tahun, telah memberi kontribusi yang banyak kepada perusahaan, kemudian dia berhenti dan dia diberi pesangon. Nah, bedanya pesangon dengan pensiun itu, iuran pensiun itu yaitu untuk pesangon misalnya dia dapat 1 miliar. Nah, 1 miliar ini langsung dikasih di muka. Nah, sedangkan iuran pensiun itu kita dapat 1 miliar nih, tapi 1 miliarnya itu dibagi, dicicil gitu untuk per bulannya misalnya 5 juta sampai nanti saldo 1 miliarnya itu habis, seperti itu. Nah, dalam program iuran pasti atau Defined Contribution Plan ini, pension expense-nya itu kontribusi. Sedangkan yang disebut liability itu karena dia tidak membayar kontribusi, dan disebut aset karena kontribusinya itu penuh atau kontribusinya lebih. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Diasumsikan skema pensiun untuk perusahaan parfum Banyuwangi mengharuskan iuran perusahaan sebesar 10% dari gaji bulanan karyawannya. Iuran karyawan tersebut dibayarkan ke lembaga pengelola uang pensiun perusahaan setiap bulan untuk dana pensiun tadi. Nah, untuk mencatat transaksi tersebut, jika misalnya gaji per bulan adalah 500 juta, yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, iuran 10% dari gaji bulanan untuk skema pensiun, yaitu 10% dari 500 juta, yaitu 50 juta. Nah, ayat jurnalnya yaitu beban pensiun 50 juta debit, kas 50 juta kredit. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu program imbalan pasti atau Defined Benefit Plan. Defined Benefit Plan atau program imbalan pasti ini, yaitu program ini menetapkan jumlah imbalan yang akan diterima karyawan pada saat pensiun. Pemberi kerja menanggung resiko dengan program imbalan pasti ini. Nah, maksudnya imbalan kita itu tetap atau pasti. Misalnya sebulan itu kita dapat 40 juta, tapi kita nggak tahu saldonya itu berapa atau sampai kapan. Itu yang iurannya itu kita tidak tahu. Nah, itu tergantung pada suku bunga, tingkat risiko, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal untuk materi yang kedua, yaitu misalnya skema dana pensiun PT Manajemen Keuangan Network memerlukan biaya pensiun tahunan sebesar 80 juta. Jumlah itu berdasarkan perkiraan kewajiban pembayaran tunjangan di masa mendatang. Asumsi lebih lanjut adalah PT Manajemen Keuangan Network membayar 60 juta untuk uang pensiun. Untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, iuran 10% dari gaji bulanan untuk skema uang pensiun yaitu 10% dari 80 juta, yaitu 8 juta. Nah, ayat jurnalnya adalah beban pensiun 8 juta di debit, kas 6 juta di kredit, dan kewajiban pensiun yang tidak didanai 2 juta di kredit. Note yang pertama, jika kewajiban pensiun yang tidak didanai dibayarkan dalam waktu 1 tahun, kewajiban tersebut akan diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Dan yang kedua, bagian kewajiban yang baru akan dibayarkan dalam waktu lebih dari 1 tahun merupakan kewajiban jangka panjang. Selanjutnya, yaitu peran aktuaris dalam akuntansi manajemen. Ini sekaligus menjadi materi yang terakhir dalam materi sifat program pensiun. Nah, apa itu peran aktuaris dalam akuntansi pensiun? Aktuaris membuat prediksi atau yang disebut juga asumsi aktuarial.
atas tingkat moralitas, perputaran karyawan, tingkat bunga, dan pendapatan, frekuensi pensiun, pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Nah, peran aktuaris ini sangat penting karena nanti dialah yang akan menentukan bagaimana besarnya imbalan pensiun kita, iuran pensiun kita, dan yang lain-lain yang menyangkut tentang program pensiun. Nah, kita masuk kepada materi yang kedua setelah sifat program pensiun tadi. Nah, yaitu jurnal tunjangan dana pensiun. Jurnal tunjangan dana pensiun ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembukuan dana pensiun sesuai dengan skema iuran pasti, dan yang kedua pembukuan dana pensiun dengan skema imbalan pasti. Kita bahas dulu untuk pembukuan dana pensiun dengan skema iuran pasti. Jurnalnya seperti ini. Pada tanggal 31 Desember, jurnalnya beban pensiun 50 juta debit, kas 50 juta kredit, iuran 10% dari gaji bulanan untuk skema dana pensiun. Nah, yang selanjutnya adalah pembukuan dana pensiun dengan skema imbalan pasti. Kita langsung masuk ke jurnalnya, yaitu pada tanggal 31 Desember, beban pensiun 8 juta debit, kas 6 juta kredit, kewajiban pensiun yang tidak didanai 2 juta kredit. Untuk mencatat biaya pensiun tahunan dan iuran untuk skema dana pensiun. Nah, selanjutnya materi yang ketiga, yaitu kita masuk kepada akuntansi program pensiun. Pengukuran liabilitas pensiun atau cara pengukuran liabilitas pensiun. Nah, ada 3 cara untuk mengukur liabilitas pensiun, yaitu yang pertama, mengukur kewajiban pensiun adalah mendasarkannya hanya kepada imbalan telah menjadi hak atau vested benefits kepada karyawan. Cara kedua yaitu untuk mengukur kewajiban dengan menggunakan masa kerja yang vested atau yang belum vested. Dan cara yang terakhir atau cara yang ketiga itu adalah berdasarkan jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada masa kerja yang vested atau belum vested dengan menggunakan gaji di masa depan. Kewajiban atau aset dan imbalan pasti neto atau net defined benefit liability asset, disebut juga status pendanaan atau funded status, adalah defisit atau surplus yang terkait dengan program dana pensiun. Yang selanjutnya, pelaporan perubahan kewajiban aset imbalan pasti, terdiri dari 3, yaitu yang pertama biaya jasa, yang kedua bunga neto, dan yang ketiga pengukuran kembali. Biaya jasa yaitu terdiri atas biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Bunga neto yaitu dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan status pendanaan program atau kewajiban imbalan pasti dikurangi aset program. Dan yang terakhir pengukuran kembali, yaitu dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain setelah dikurangi pajak. Keuntungan atau kerugian pengukuran kembali ini mempengaruhi laba komprehensif tetapi bukan laba neto. Yang selanjutnya yaitu ada penggunaan kertas kerja. Kertas kerja hanya sebagai alat untuk memudahkan penyusunan jurnal dan laporan keuangan. Selisih antara kewajiban imbalan pasti dengan nilai wajar aset program adalah aset atau liabilitas pensiun, atau pensiun aset atau liability yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, yaitu yang pertama biaya jasa lalu, yang kedua pengukuran kembali, dan kemudian ada keuntungan dan kerugian aset program, dan selanjutnya ada keuntungan dan kerugian liabilitas. Nah, langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Untuk tahun pertama, pada tanggal 1 Januari 2008, PT XYZ menyediakan informasi sebagai berikut. Aset program 1 Januari 2008 adalah 100 juta, kewajiban manfaat pasti 1 Januari 2008 adalah 100 juta, biaya jasa tahunan adalah 9 juta, tingkat diskonto 10%, iuran pendanaan adalah 8 juta, dan manfaat yang dibayarkan ke pensiun selama tahun tersebut adalah 7 juta. Oke, kita lihat pada tabel. Di situ ada jurnal dan memory code. Pada saldo 1 Januari 2008, kita mempunyai saldo sebesar 100 juta di kredit pada tabel DBO atau Defined Benefit Obligation, dan 100 juta debit pada plan aset. Selanjutnya ada service cost, yaitu biaya jasa tahunan dari soal 9 juta di debit pada kolom annual
annual pension expense, dan pada DBO bertambah 9 juta di kredit. Dan selanjutnya ada beban bunga 10% dari 100 juta pada tabel interest expense dan kolom annual pension expense di debit, dan 100 juta bertambah di kredit pada kolom DBO. Selanjutnya ada interest revenue 10 juta di debit, dan pada plan asset juga bertambah 10 juta. Kontribusi sebesar 8 juta dari soal, benefit 7 juta untuk masing-masing dari soal pada DBO dan plan asset, dan kemudian untuk jurnal tahun 2008 yaitu 9 juta di debit pada annual pension expense, 8 juta di kredit cash, dan pension asset atau liability 1 juta di kredit. Dan terakhir untuk saldo 31 Desember 2008 yaitu untuk pension asset atau liability adalah 1 juta kredit, untuk DBO atau defined benefit obligation yaitu 112 juta di kredit, yaitu 100 juta ditambah 9 juta ditambah 10 juta dikurangkan 7 juta yaitu 112, dan hal yang sama untuk plan asset, dan saldonya yaitu 111 juta debit. Nah, langsung saja kita masuk pada jurnalnya, yaitu pension expense sebesar 9 juta di debit, cash sebesar 8 juta di kredit, pension asset atau liability sebesar 1 juta di kredit. Baik, kita masuk kepada contoh soal tahun kedua. PT XYZ memiliki program pensiun dengan informasi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2009, perusahaan mengamandemen dan memberikan past service benefit sebesar 81.600.000, annual service cost sebesar 9.500.000, diskon rate-nya sebesar 10%, kontribusi perusahaan sebesar 20 juta, dan benefit yang dibayar selama tahun sebesar 8 juta. Nah, kita lihat pada tabel di sini. Untuk saldo 31 Desember 2008 ada 1 juta pada kolom pension asset atau liability kredit, ada 112 juta pada DBO kredit, dan 111 juta debit pada plan asset. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel sebelumnya. Nah, selanjutnya ada past service cost sebesar 81.600.000 di debit, maka kita tambahkan pada kolom DBO yaitu 81.600.000, dan kemudian saldo pada 1 Januari 2009 yaitu 193.600.000. Nah, selanjutnya ada service cost 9.500.000 dari soal debit, di kredit kita tambahkan 9.500.000. Kemudian ada interest expense yaitu 19.360.000, yang mana ini dari diskon rate yaitu 10% dari 193.600.000 yaitu 19.360.000. Kemudian ada interest revenue sebesar 11.100.000. Ini juga sama 10% dari 111 juta. Dan kemudian kontribusi sebesar 20 juta dan benefit masing-masing 8 juta. Maka untuk jurnal tahun 2009 yaitu 99.360.000 pada annual pension expense, 20 juta kredit pada cash, dan pension asset atau liability 79.360 pada kredit. Nah, langsung saja kita masuk kepada ayat jurnalnya yaitu pension expense sebesar 99.360.000 di debit, cashnya sebesar 20 juta di kredit, dan pension asset atau liability-nya sebesar 79.360 di kredit. Oke, langsung saja kita lihat pada tabel untuk contoh soal tahun ketiga. Di sini ada saldo 1 Januari 2010 yaitu sebesar 80.360.000 pada pension asset atau liability, 214.360.000 pada DBO atau defined benefit obligation, dan 134.100.000 pada plan asset. Kemudian ada service cost sebesar 13 juta, bertambah juga di DBO sebesar 13 juta, interest expense sebesar 10%, yaitu sebesar 21.450.000, interest revenue juga 10% dari 134.100.000 yaitu 13.410.000,
ada contribution sebesar 24 juta, benefit sebesar 10.500.000, asset loss-nya sebesar 1.410.000, liability loss-nya 26.590.000, dan untuk jurnal tahun 2010 untuk annual pension expense yaitu sebesar 21.040.000 debit, kas sebesar 24 juta kredit, gain loss-nya itu sebesar 28 juta di debit, pension asset atau liability sebesar 25.040.000 di kredit. Maka dengan ini saldo akhir pada 31 Desember 2010 yaitu 28 juta pada gain atau loss, pension asset atau liability-nya sebesar 105.400.000 debit, DBO-nya sebesar 265 juta kredit, dan 159.600.000 debit pada plan aset. Kita masuk kepada air jurnalnya, yaitu pension expense-nya sebesar 21.040.000 debit, OC gain atau loss-nya sebesar 28 juta debit, cash-nya sebesar 24 juta di kredit, dan pension asset atau liability sebesar 25.040.000 kredit. Oke, kita masuk kepada laporan keuangan pensiun. Laporan laba rugi periode Desember 2010. Beban pensiun sebesar 21.040.000. Laba bersihnya sesuai nominal. Laba komprehensif lain yaitu asset loss-nya sebesar 1.410.000. Liability loss-nya sebesar 26.590.000, totalnya yaitu 28 juta, dan laba komprehensif lain sesuai nominal. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan periode Desember 2010. Liabilitas, kewajiban pensiun atau pensiun liability yaitu sebesar 105.040.000. Ekuitasnya akumulasi rugi komprehensif atau accumulated OC sebesar 28 juta. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian untuk waktunya dan kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu akuntansi keuangan, materi tentang akuntansi pensiun. Pada teman-teman semuanya, saya mohon maaf jika banyak salah, baik itu dari segi PPT ataupun dalam penjelasan dan penyampaian saya masih sulit untuk dimengerti. Saya mohon maaf, karena saya juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Jumiadiawe yang telah memberikan tugas video pembelajaran ini. Semoga video saya ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman sekalian lebih mengerti terhadap materi akuntansi keuangan, dan semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya Muhammad Yafi Aulia Siregar dari Universitas Negeri Medan. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman sekalian, jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan subscribe-nya teman-teman, dan bagikan juga kepada teman kita yang lain agar dapat menambah wawasannya. Bye-bye.